Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah aplikasi komputer. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai fungsi yang ada pada Microsoft Excel, yaitu di bagian formula, yaitu ada financial, logical text, date time, lookup and reference, dan math and trade. Saya sebagai pemateri pertama atas nama Nurul Ika Padalia yang akan membawakan rumus finansial dan logikal. Kemudian yang akan dilanjutkan oleh Revi Mariska dengan rumus teks dan date and time. Kemudian ada pemateri terakhir atas nama Nurmala yang akan membawakan rumus lookup dan reference dan math and trick. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai rumus formula, yakni ada 10. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu PMT. PMT yaitu digunakan untuk menghitung angsuran berkala dengan bunga anuitas. Sintaks PMT yaitu sama dengan PMT dalam kurung rate, NPER, PV, FV, dan tipe. Penjelasannya yaitu rate yaitu suku bunga untuk pinjaman, kemudian NPER yaitu total jumlah periode pembayaran untuk pinjaman, kemudian PV yaitu nilai saat ini atau jumlah total pinjaman, kemudian PV-nya yaitu nilai masa mendatang. Kemudian tipenya opsional. Untuk angka 1 menunjukkan pembayaran di awal periode dan angka 0 ditunjukkan untuk pembayaran di akhir periode. Oke, kita masuk ke rumus. Yang pertama yaitu PMT. Cara menggunakan rumus PMT yaitu kita klik sama dengan. Kemudian klik rumus PMT. Kita masukkan rate-nya yaitu suku bunga yaitu 9 tahun. Kemudian di sini kita diminta untuk mencari angsuran per bulannya, jadi kita bagi 12. Kemudian titik koma. Karena ada pemberitahuan di sini kita akan memberi titik koma. Kemudian kita kasih minus biar hasilnya positif. Kita masukkan masa angsuran yaitu 48 bulan atau NPER-nya. Kemudian kita kasih titik koma. Kita masukkan PV-nya yaitu jumlah pinjaman sebesar 200 juta rupiah. Setelah itu kita kasih titik koma. Kita masukkan PV-nya. PV di sini opsional, untuk nilai masa mendatang kita kasih 0. Kemudian titik koma. Dan kita kasih 0 karena pembayaran di akhir periode. Kita balas kurung. Kemudian kita enter. Oke, hasil dari jadi angsuran per bulan dari bunga 9% dengan jumlah total pinjaman 200 juta rupiah dan masa angsuran 48 bulan adalah 3.477.008,47 rupiah. Kemudian kita lanjut ke rumus kedua. Kita hapus dulu. Rumus kedua yaitu ada rate. Digunakan untuk menghitung berapa persen suku bunga anuitas dari peminjaman atau investasi. Oke, sintaks dari rumus rate yaitu sama dengan rate, NPER, PMT, PV, FV, dan tipe. Sama halnya penjelasan tadi pada rumus PMT. Oke, cara menggunakan rumus rate. Yaitu kita klik di sini. Kita klik sama dengan, kemudian masukkan rate-nya. Kan rumus rate. Kita diminta untuk memasukkan NPER. NPER-nya yaitu 96 bulan. Kemudian titik koma. Kemudian kita masukkan angsuran per bulannya yaitu PMT-nya sebesar Rp750.000. Kemudian titik koma. Kita masukkan kita kasih tanda minus biar hasilnya positif. Kemudian kita masukkan jumlah pinjamannya atau PV-nya sebesar 50 juta rupiah. Kemudian kita di koma. PV-nya kita kasih 0.
dan tipenya kita kasih 0 untuk pembayaran di akhir periode. Kita balas kurung, kemudian kita enter. Jadi bunga anuitas dari masa angsuran selama 96 bulan dengan jumlah total pinjamannya itu 50 juta rupiah, yaitu 1% per bulan. Untuk per tahunnya, kita bisa klik sama dengan masukkan nilai per bulannya, bunga anuitas per bulannya, kemudian dikali 12. Kita enter. Jadi untuk per tahunnya, bunga anuitas per tahunnya yaitu sebesar 10%. Kemudian kita lanjut ke rumus selanjutnya yaitu enter. Digunakan untuk menghitung banyaknya periode angsuran yang diperlukan untuk melunasi atau investasi dengan suku bunga anuitas. Sintaks NPER yaitu sama dengan NPER rate, PMT, PV, FP, dan tipe. Penjelasannya seperti di atas. Di rumus sebelumnya. Hapus dulu di sini. Oke, cara menggunakan rumus NPER yaitu kita klik sama dengan, kita klik rumus, NPER, kita masukkan nilai bunga anuitasnya atau rate-nya, yaitu sebesar 12% per tahun. Karena yang diminta yaitu per bulannya, jadi kita bagi 12. Setelah dibagi 12, kita kasih titik koma. Kemudian kita masukkan angsuran per bulannya yaitu PMT-nya sebesar Rp975.000. Kemudian kita kasih titik koma. Kita kasih minus di sebelah sini. Kemudian kita masukkan PV-nya yaitu jumlah pinjaman saat ini yaitu sebesar 50 juta rupiah. Setelah itu kita kasih titik koma, kita masukkan FP-nya yaitu sebesar 0, kemudian titik koma, kita masukkan tipenya 0 karena pembayaran di akhir periode. Kita balas kurung, kemudian enter. Hasilnya, jadi masa angsuran dengan bunga 12% dengan jumlah total pinjamannya itu 50 juta, yaitu 72 bulan. Atau sekitar 6 tahun. Kemudian kita lanjut ke rumus selanjutnya yaitu PV. PV digunakan untuk menghitung nilai saat ini atas pembayaran pinjaman atau hasil investasi berdasarkan periode dan suku bunga tetap. Sintaks PV yaitu sama dengan PV dalam kurung rate, NPER, PMT, PV, FP, dan tipe. Penjelasannya ada di atas, seperti rumus sebelumnya. Cara menggunakan rumus PV yaitu kita klik di sini, karena kita akan mencari nilai di masa sekarang, jadi kita klik sama dengan masukkan rumusnya. Kita diminta untuk masukkan rate-nya yaitu 7% per tahun. Kemudian, karena yang diminta yaitu nilai masa sekarang yaitu per bulan, kita bagi 12, kemudian titik koma. Kita masukkan masa angsurannya sebesar 30 tahun. Kemudian, kita kali 12. Kita kali 12, kita kasih titik koma, kita masukkan PMT-nya. PMT-nya di sini kita belum ketahui, jadi kita kasih 0, kemudian titik koma, kita kasih minus, kemudian kita masukkan nilai di masa depannya yaitu sebesar 200 juta rupiah. Kita masukkan 200 juta. Oke, setelah itu kita diminta untuk memasukkan tipe, titik koma dulu, kemudian masukkan tipe yaitu 0 karena pembayaran di akhir periode. Kita balas kurung, kemudian enter. Jadi nilai di masa sekarang
dengan laju pertumbuhan bunga 7% dan masa angsuran 30 tahun dengan nilai di masa depan 200 juta, yaitu sebesar 24.641.170,73 rupiah. Selanjutnya, kita ke rumus FP. PV. PV digunakan untuk menunjukkan berapa nilai uang pada saat ini yang besarnya tetap pada setiap periode selama jangka waktu tertentu. Sintaks PV yaitu PV, rate, NPER, PMT, FP, dan tipe. Cara menggunakan rumus PV, kita klik di sini sama dengan kemudian rumusnya. Jadi rumusnya kita klik. Kita diminta untuk memasukkan rate-nya yaitu sebesar 9% per tahun. Kemudian kita bagi 12. Sama halnya tadi, cuman ini kebalikan dari rumus PV. Kita bagi 12, kemudian titik koma. Kemudian kita masukkan masa angsuran yaitu 20 tahun. Kemudian kita kali 12. Sama seperti rumus PV tadi ya, PV tadi. Kita titik 2, titik koma. Kemudian kita masukkan 0 karena pembayaran berkalanya itu kita belum ketahui per bulan. Jadi kita kasih 0 saja. Kemudian kita titik koma, kita kasih minus. Kemudian kita masukkan nilai investasi sekarangnya yaitu 1,5 juta. Oke, setelah itu kita kasih titik koma. Kita kasih tipe 0 karena pembayaran di akhir periode, kita balas kurung. Kemudian kita enter. Jadi nilai di masa mendatang dengan bunga 9% dan nilai investasinya sekarang 1,5 juta rupiah dan masa angsurannya itu 20 tahun. Yaitu sebesar 9.013.727,29 rupiah. Oke, selanjutnya saya akan ke rumus berikutnya yaitu SLN. Digunakan untuk menghitung nilai penyusutan atau depresiasi aset untuk periode tertentu dengan menggunakan metode garis lurus. Sintaks SLN yaitu sama dengan SLN dalam kurung cost, salvage, dan life. Fungsinya yaitu cost, biaya aset awal, kemudian salvage yaitu nilai di akhir depresiasi atau bisa disebut dengan sisa, nilai sisa. Kemudian life diperlukan jumlah periode depresiasi aset, kadang disebut dengan umur ekonomis. Oke, cara penggunaan rumus SLN, sebelumnya kita hapus. Yaitu, kita klik sama dengan, kemudian masukkan rumus SLN. Kita diminta untuk memasukkan cost-nya. Cost yaitu seperti kita ketahui itu biaya aset awal senilai 200 juta rupiah, kemudian titik koma. Masukkan salvage-nya atau nilai residunya atau nilai sisa sebesar 80 juta rupiah, kemudian titik koma. Kita masukkan life-nya yaitu umur ekonomisnya 10 tahun. Balas kurung, kemudian enter. Jadi, depresiasi dari nilai aset awal sebesar 200 juta rupiah dengan nilai residu 80 juta dan umur ekonomisnya sebesar 10 tahun, yakni sebanyak 12 juta rupiah per tahun. Oke, selanjutnya kita ke rumus DB. Digunakan untuk menghitung nilai penyusutan depresiasi aset untuk periode tertentu dengan menggunakan metode saldo menurun tetap. Rumusnya yaitu sintaksnya yaitu DB sama dengan DB cost, salvage, life, periode, dan mon. Sama halnya dengan rumus SLN, cuman di sini ada tambahan 2 sintaks yaitu periode dan mon. Periode yaitu saat ini Anda menghitung depresiasi periode harus menggunakan unit yang sama seperti umur pakai.
Kemudian MON itu opsional jika bulan dalam tahun pertama, jika bulan dihilangkan diasumsikan sebagai 12. Karena 1 tahun sama dengan 12 bulan. Oke, cara menggunakan rumus DB yaitu klik sama dengan masukkan rumus DB. Kita masukkan kosnya yaitu nilai aset awalnya sebesar 17.500.000 rupiah. Kemudian titik koma, kita masukkan nilai residunya atau salvage-nya sebesar 12.500.000 rupiah. Kemudian titik koma, kita masukkan life-nya itu umur ekonomis 5 tahun. Titik koma, kita masukkan periode. Saya menggunakan periode 1 tahun karena nggak tahu karena apa. Kemudian kita titik koma, kita masukkan jumlah bulannya yaitu 12 bulan. Dua belas bulan, kemudian kita balas kurung, kemudian enter. Jadi, depresiasi dari nilai aset awal sebesar 17.500.000 rupiah dengan umur ekonomis sebesar umur ekonomis yaitu 5 tahun dan periode 1 tahun yaitu 1.137.500 rupiah. Oke, selanjutnya kita ke rumus DDB. DDB yaitu mengembalikan depresiasi aset untuk periode yang ditentukan dengan menggunakan metode neraca menurun ganda atau metode lain yang Anda tentukan. Sintaks DDB yaitu sama dengan DDB dalam kurung cost, salvage, life, periode, dan faktor. Ada tambahan yaitu sintaks faktor. Cara penggunaan rumus DDB yaitu kita klik sama dengan tulis rumus. Masukkan cost-nya 95 juta rupiah, titik koma, masukkan salvage-nya 10 juta rupiah, titik koma, kita masukkan life-nya 5 tahun, titik koma, kita masukkan periodenya 1 tahun. Kemudian faktor di sini kita tidak usah tulis, bisa juga ditulis, bisa juga tidak. Jadi saya tidak tulis, kita tinggal balas kurung. Nah, kita enter. Jadi depresiasi dari nilai aset awalnya yaitu 95 juta rupiah dan nilai residunya 10 juta dengan umur ekonomis 5 tahun dan periode 1 tahun yaitu sebesar 38 juta rupiah per tahun. Oke, selanjutnya saya lanjut ke rumus berikutnya yaitu rumus duration. Duration yaitu mengembalikan durasi Macaulay untuk nilai nominal asumsi sebesar $100. Durasi didefinisikan sebagai rata-rata ditimbang dari nilai arus kas saat ini dan digunakan sebagai ukuran respons, harga obligasi, dan perubahan yang dihasilkan. Cara penggunaan rumus duration, yaitu kita klik di bagian sini. Ini deskripsinya akan kita cari, kemudian hasilnya. Kita klik sama dengan, kita masukkan rumus duration. Kita diminta untuk masukkan settlement-nya, maternity, coupon, YLD, frekuensi, dan basisnya. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa fungsi sintaks dari duration yaitu ada settlement, maternity, coupon, YLD, frekuensi, dan basis. Settlement itu tanggal penyelesaian sekuritas. Maternity itu tanggal jatuh tempo sekuritas. Kemudian coupon yaitu suku bunga kupon tahunan sekuritas. Kemudian YLD itu laba tahunan sekuritas. Kemudian frekuensi, jumlah kupon pembayaran per tahun untuk pembayaran tahunan frekuensi 1, untuk semi tahunan frekuensi 2, untuk triwulan frekuensi sama dengan 4.
Basis itu opsional, tipe berbasis hitungan hari untuk digunakan. Oke, sini kita tulis tadi sama dengan duration dalam kurung settlement-nya yaitu tanggal penyelesaiannya. Perlu diketahui bahwa untuk menulis tanggal, kita harus menggunakan rumus date. Jika tidak, maka akan terjadi kesalahan. Titik koma. Kita masukkan maternity-nya tanggal 1 bulan 1 2030, yaitu tanggal jatuh temponya. Kemudian kita masukkan kupon, jangan lupa titik komanya. Kita masukkan kuponnya, yaitu sebesar 8%. Titik koma. Kita masukkan YLD-nya, yaitu persen hasil 9%. Titik koma. Kita masukkan frekuensinya. Saya menggunakan 2 karena semi frekuensi, semi tahunan. Akan 2. Titik koma. Basisnya yaitu 1 karena aktual. Setelah itu kita balas kurung, kemudian enter. Jadi hasil dari duration untuk obligasi di atas yaitu sebesar 6,65,22 dan seterusnya, atau bisa dibulatkan dengan 6,6. Oke, selanjutnya kita ke rumus Kopdes, yaitu rumus yang terakhir. Kopdes yaitu mengembalikan jumlah hari dalam periode kupon yang berisi tanggal penyelesaian. Sintaks Kopdes yaitu sama dengan Kopdes, settlement, maternity, frekuensi, dan basis. Tidak ada lagi YLD-nya ya. Penjelasannya bisa disimak di rumus sebelumnya. Oke, cara penggunaan rumus Kopdes yaitu kita klik di sini hasil karena kita akan mencari jumlah hari pada periode kupon yang berisi tanggal penyelesaian untuk obligasi dengan persyaratan di atas. Kita klik sama dengan Kopdes, tulis rumus. Ini di bawah Kopdes. Kita diminta untuk masukkan settlement-nya. Settlement-nya itu tanggal 24 bulan 1 2020. Titik koma. Kita tulis maternity-nya, masukkan maternity-nya itu tanggal jatuh temponya tanggal 20 bulan 11 2020. Titik koma. Kita diminta untuk memasukkan frekuensinya yaitu kupon semi tahunannya, itu saya menggunakan 2 karena untuk semi tahunan frekuensi 2 dengan 2. Kemudian yang terakhir itu titik koma dulu. Kemudian kita masukkan basisnya. Bisa keluar cuma menggunakan 1 karena 2. Oke, setelah itu kita balas kurung. Kemudian kita enter. Jadi jumlah hari pada periode yang telah saya buat ini yaitu 182 hari. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan rumus yang kedua. Item yang kedua yaitu rumus pada logikal. Yang akan saya jelaskan yaitu true, false, if, or, and, not, or, and, dan not. Oke, yang pertama yaitu true dan false. Saya gabung saja ya. Deskripsi dari false, true, dan false yaitu yang pertama ada true. True adalah keluaran untuk nilai kebenaran, benar oleh fungsi logika dan operator aritmatika. Misalnya kita akan menguji apakah sel kolom A lebih kecil daripada sel kolom B dengan rumus berikut. Cara penggunaan rumus true yaitu kita klik di bagian sini, klik sama dengan, kemudian kita masukkan nilai ini, kita klik lebih kecil daripada nilai IPA, kemudian kita enter. Oke, berarti benar. Jadi berarti benar nilai MTK itu lebih kecil daripada nilai IPA. Kemudian yang kedua yaitu rumus false. Fungsi false adalah keluaran untuk nilai kebenaran salah oleh fungsi logika dan operator aritmatika. Misalkan kita akan menguji apakah sel kolom A lebih besar daripada sel kolom B. Cara penggunaannya yaitu sama dengan ini. Kita klik nilai MTK-nya, kemudian lebih besar daripada nilai IPA. Kita enter. False, berarti salah ya. Jadi nilai MTK-nya itu tidak lebih besar daripada nilai IPA-nya.
Oke, kita lihat semuanya. Kita tinggal tarik sampai berbentuk tambah di samping kanan sini. Kita tarik turun ke bawah. Oke, langsung muncul semuanya. Jika kita disuruh untuk mengetahui true false dari sebuah data dengan jumlah yang banyak. Kemudian kita lanjut ke rumus if. Fungsi if yaitu memungkinkan Anda membuat pertandingan logika antara nilai dan apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan mengembalikan hasil jika kondisi tersebut true atau false. Cara penggunaannya yaitu kita klik di bagian sini sama dengan if, kemudian kita masukkan logical testnya yaitu nilai MTK 78, kemudian kita klik lebih besar dari 75, kemudian kita kasih koma karena di sini kita kasih koma pemberitahuannya, kemudian kita kasih tanda kutip, klik lulus, ketik lulus, kemudian balas kurung, kita kasih koma lagi, tanda kutip lagi, tidak lulus, kemudian balas kutip, enter. Berarti siswa ini lulus. Oke, untuk mengetahui yang di bawah, kita tinggal klik di bawah. Kita klik seperti yang tadi. Ada yang tidak lulus. Oke, selanjutnya kita melangkah ke rumus OR. OR yaitu fungsi Excel yang digunakan untuk menghasilkan nilai benar atau true jika salah satu argumennya bernilai benar atau true dan menghasilkan nilai yang sama. Jika semua argumen salah, jadi dalam hal menghasilkan nilai logika, true atau false, fungsi OR merupakan kebalikan dari fungsi N. Nanti kita bahas fungsi N-nya setelah fungsi OR. Cara menggunakan rumus OR, fungsi OR yaitu kita klik di sini sama dengan, kemudian masukkan if, jika kita harus menggunakan if ya. Kemudian kita masukkan logical testnya yaitu rumus yang akan kita gunakan yaitu OR. Kita masukkan nilai MTK lebih besar sama dengan 75. Kemudian kita kasih koma, masukkan nilai IPA-nya, nilai keduanya. Kemudian lebih besar sama dengan 75. Kemudian kita balas kurung, kasih koma. Kemudian kita kasih tanda kutip, kita ketik lulus, balas kutip, kemudian koma, kasih tanda kutip lagi, kita ketik tidak lulus, kemudian balas kutip, balas kurung, kita klik enter. Oke, itu hasilnya lulus. Kita tarik ke bawah untuk mengetahui hasil berikutnya. Oke, ada yang tidak lulus. Kemudian rumus selanjutnya yaitu ada N. Fungsi N yaitu mengembalikan benar atau true jika semua argumennya mengevaluasi ke true dan mengembalikan false jika satu atau beberapa argumen mengevaluasi ke false. Cara menggunakan rumus N yaitu ketik dengan kita masukkan if terlebih dahulu. Kita masukkan logical testnya yaitu rumus N. Masukkan N satu dua kali. Kita masukkan logical satunya yaitu nilai MTK lebih besar sama dengan 75. Kemudian kita kasih koma. Kemudian nilai IPA lebih besar sama dengan 75. Kemudian kita balas kurung, koma. Kita masukkan value if true-nya, yaitu kita kasih tanda kutip dulu, lulus, balas kutip, kita kasih koma, tanda kutip lagi, value if false-nya kita masuk tidak lulus, dan balas kutip, kita balas kurung. Nah, kita enter. Oke. Di sini sudah berfungsi rumus N-nya.
Kita tarik ke bawah untuk mengetahui ya hasil di bawahnya. Oke, ada yang tidak lulus ya. Ada juga yang lulus di bagian OR tapi tidak lulus di bagian AND. Ada juga tidak lulus di bagian if tapi tidak lulus di, ada juga yang tidak lulus di bagian di rumus if tapi lulus di OR. Oke, selanjutnya kita ke rumus yang terakhir yaitu NOT. NOT yaitu mengembalikan nilai argumennya. Salah satu penggunaan umum untuk fungsi NOT adalah memperluas kegunaan fungsi lain yang menjalankan pengujian logika. Cara menggunakan rumus NOT yaitu kita klik sama dengan, kita harus menggunakan if terlebih dahulu, masukkan logical testnya yaitu NOT, kemudian kita klik nilainya, ini, kemudian lebih kecil dari nilai IPA-nya, nilai IPA, kemudian kita balas kurung, kemudian kita kasih koma, ini komanya ya, kemudian kita beri tanda kutip, kita masukkan value if true-nya yaitu benar, kemudian balas kutip kita kasih koma, kemudian tanda kutip kembali, kita kasih salah yaitu value if false-nya, kemudian balas kurung, balas kutip, kemudian balas kurung, kemudian kita enter, yaitu salah. Jawabannya itu salah. Jadi nilai MTK itu tidak lebih besar daripada nilai IPA-nya. Kita tarik ke bawah untuk mengetahui nilai di bawah. Oke. Sekian dari saya. Materi selanjutnya yaitu penjelasan rumus teks dan datetime akan dijelaskan oleh teman saya atas nama Revi Mariska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Mariska dengan NIM 22044114887. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari rumus teks dan date and time pada menu formula. Baik, langsung saja kita mulai dari rumus teks yang pertama. Ada char yang berfungsi untuk menghasilkan karakter. Misalnya, nah, hasil dari karakternya sudah muncul. Selanjutnya ada left yang berfungsi untuk mengambil beberapa karakter huruf dari arah kiri. Contohnya, ambil dari kata left, kemudian enter. Nah, hasilnya sudah muncul. Ini merupakan huruf dari arah kiri kata left. Lanjut, yang ketiga ada right yang berfungsi untuk mengambil beberapa karakter huruf dari arah kanan. Ambil kata right, kemudian enter. Nah, huruf dari arah kanan, kata right, hasilnya T. Lanjut nomor 4, ada mid yang berfungsi untuk mengambil beberapa karakter huruf dari posisi tertentu ke arah kanan. Contoh misalkan, mid. Kemudian kita ambil teks ini. Kemudian, contohnya kita mulai dari angka 1 sampai angka 9. Nah, hasilnya sudah muncul yaitu kata berfungsi. Yang kelima ada lower yang berfungsi untuk merubah teks menjadi huruf kecil semua. Contohnya, kita ambil kata lower. Nah, kata yang sebelumnya huruf besar semua, kemudian menjadi huruf kecil semua. Yang keenam ada upper yang berfungsi untuk merubah teks menjadi huruf besar semua. Ambil kata lower. Nah, kata yang sebelumnya huruf kecil
semua, kemudian menjadi huruf besar semua. Lanjut, yang ketujuh ada prefix yang berfungsi untuk mengubah huruf di awal kata menjadi huruf besar. Kita coba berfungsi. Nah, kata yang sebelumnya awal katanya huruf kecil kemudian menjadi huruf besar. Lanjut, yang kedelapan ada len yang berfungsi untuk menghitung jumlah karakter. Misalnya kita ambil teks ini, kemudian enter. Nah, hasil dari teks ini berjumlah 42 karakter. Yang kesembilan ada trim yang berfungsi untuk menghapus spasi yang lebih dari satu. Misalnya kita berikan beberapa jarak spasinya. Kemudian enter. Nah, teks yang sebelumnya spasinya lebih dari satu, kemudian menjadi normal kembali. Yang terakhir ada concatenate yang berfungsi untuk menggabungkan teks. Misalnya kita akan menggabungkan dua teks ini, kemudian enter. Nah, begitulah kira-kira dari rumus fungsi teks. Itulah beberapa fungsi dari rumus teks. Kemudian kita akan lanjut ke fungsi rumus date and time. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi dari rumus date and time. Langsung saja, yang pertama ada now, yang berfungsi untuk menghitung atau menampilkan nilai berdasarkan tanggal dan waktu saat ini. Misalnya, now, kemudian enter. Nah, ini adalah hasil dari waktu yang sekarang. Kemudian ada time, yang berfungsi untuk menghitung nilai desimal dari suatu waktu yang terdiri dari jam, menit, dan detik. Kita masukkan misalnya jam menitnya 30, kemudian detiknya 50, enter. Nah, yang ketiga ada day yang berfungsi untuk menghitung jumlah hari di antara dua tanggal pada Microsoft Excel. Nah, hasilnya sudah muncul. Lanjut yang keempat, ada today yang berfungsi untuk mengambil data hari ini dari sistem tanggal internal pada komputer yang digunakan. Langsung saja enter. Nah, ini adalah hasil dari waktu di komputer kita sekarang. Yang kelima ada minute yang berfungsi untuk menghasilkan menit dari nilai tanggal atau waktu. Nah, yang keenam ada hour yang berfungsi untuk menghasilkan jam dari nilai tanggal atau waktu.
Nah, yang ketujuh ada second yang berfungsi untuk menghasilkan detik dari nilai tanggal atau waktu. Lanjut yang kedelapan ada year yang berfungsi untuk menghasilkan nilai dari tanggal. Ini hasilnya. Kemudian yang 9 ada month yang berfungsi untuk mengekstra bulan dari tanggal dan ditampilkan sebagai bilangan bulat dari 1 hingga 12. 1 mewakili Januari dan 12 mewakili Desember. Nah, kemudian yang terakhir adalah network days yang berfungsi untuk mengembalikan jumlah semua hari kerja di antara dua tanggal dengan menggunakan parameter untuk menunjukkan yang mana dan berapa hari yang merupakan akhir pekan. Hari-hari akhir pekan dan hari yang ditentukan sebagai hari libur tidak dianggap hari kerja. Misalnya, start date-nya tanggal 1. Kemudian, end date-nya tanggal 30. Nah, baiklah, itu saja fungsi dari rumus date and time yang saya jelaskan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala dari kelas 1M dengan NIM 22044111489. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang terdapat pada formulas. Yaitu materi yang akan saya jelaskan yaitu lookup and reference dan math and trick. Di lookup and reference sendiri itu terdapat beberapa bagian. Dan di bagian-bagian ini hanya ada 10 yang akan saya jelaskan. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pertama yaitu math. Fungsi dari math sendiri yaitu mencari item yang ditentukan dalam rentang sel, kemudian mengembalikan posisi relatif tersebut dalam rentang. Oke, masuk ke rumus sama dengan math. Nama siswa yang akan kita cari. Enter. Siswa 7. Oke, hasil dari math itu siswa 7. Karena kenapa 7? Karena nama siswa yang saya cari di sini tuh terdapat pada nomor 7. Oke, selanjutnya kita masuk ke lookup. Fungsi lookup sendiri yaitu salah satu fungsi pencarian pencarian dan referensi saat Anda harus mencari di dalam satu baris atau salah satu kolom dan menemukan nilai dari posisi yang sama dalam baris atau kolom kedua. Oke, kita masuk ke rumusnya sama dengan lookup. HW01 kode barang. Kita kunci, koma, nama barang yang akan kita cari. Kita kunci lagi. Enter. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke harga. Harga barang yang ada di sini. Sama dengan lookup HW01 sama dengan koma kode barang, kita kunci harga barang yang akan kita cari, kita kunci harga barang yang kita cari telah terdeteksi di sini.
Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu indeks. Fungsi indeks sendiri yaitu menghasilkan nilai atau referensi ke nilai dari dalam tabel atau rentang. Oke, kita kasih masuk ke rumus sama dengan indeks koma match. Di sini saya tekan 2. Kenapa 2? Karena nama buah yang akan saya cari itu nomor 2. Terserah sih kalian mau cari buah keberapa, tapi saya di sini mencari buah angka 2. Koma. Oke. Maksud dari 2 ini sama seperti yang tadi, nama buah yang kita cari, Saya mencari buah nomor 2. Enter. Oke. Apa? Untuk mencari buah yang terdapat pada nomor 3 dan 5, kita kunci. Terus kita enter. Kita tarik ke samping. Oke. Buah yang kita cari itu buah yang kita cari pada nomor 3 yaitu jambu, dan buah yang kita cari pada nomor 5 itu pepaya. Oke, sekarang kita cari jumlah dari buah yang ada di atas. Sama dengan indeks kita kunci, mat 2 lagi. Kita masukkan ini. Kunci 3. Terbalik seperti tadi yang pada nama buah yang di atas. Kenapa 2? Karena nama buah itu terdapat pada kolom kedua. Dan di sini jumlahnya, di sini kenapa 3? Karena jumlah dari buah tersebut itu terdapat pada kolom ketiga. Enter. Oke, 500. Kita tarik ke samping untuk mencari jumlah buah pada nomor 3 dan 5. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu HLOOKUP. Oke. Fungsi HLOOKUP sendiri di sini yaitu mencari nilai di baris teratas tabel atau larik nilai di kolom yang sama dari baris yang Anda tentukan dalam tabel atau array. Oke, langsung saja kita masuk ke rumus. HLOOKUP. Sini kita koma. Ke sini. Terus kita kunci, koma 2. Kenapa 2? Karena jenis bus itu terdapat pada kolom kedua. Karena ini kolom pertama yang di atas dan ini kolom kedua. Oke, kita koma. Maksudnya di sini itu terserah kita mau pakai yang di atas atau yang di bawah. Saya pakai yang di bawah. False. Atau bisa juga dengan angka 0. Oke, saya pakai angka 0 yaitu NA. Kenapa NA di sini? Karena tidak ada kode bus huruf L yang ada di sini. Oke, akan saya ganti menjadi enter. Oke, lantas. Oke, saya tarik ke bawah. Oke, kenapa di sini NA lagi? Karena seperti yang di atas tadi, tidak ada kode bus L yang terdapat pada jenis bus yang ada di sini. Kita ganti jadi terus kita enter. Oke. Sini kita akan mencari harga tiket seperti rumus yang tadi, sama dengan HLOOKUP. Koma. Kita kunci. 3.
Oke. Kenapa 3 yang tadi? Karena kita mencari harga tiketnya terdapat pada kolom ketiga yang ada di sini. Oke. Tarik ke bawah. Oke. Harga tiketnya itu yang ini. Harga tiketnya Pantas itu 500, VIP itu 750, Pantas itu 500 juga, ekonomi 250, VIP-nya itu 750. Oke, selanjutnya kita masuk ke formula teks. Oke. Fungsi formula teks sendiri di sini yaitu mengembalikan apa yang ditampilkan di bilah rumus jika Anda memiliki sel yang dirujuk. Oke. Langsung saja kita masuk ke rumusnya. Sama dengan no. Oke. Sama dengan formula teks. Oke, akan jadi no seperti ini. Di sini sama dengan here no. Oke, sini sama dengan formula teks. Here no. Selanjutnya kita masukkan sini row sama dengan row A1 enter. Oke, sama dengan formula teks. Formula teks. Kurang lebih contohnya seperti ini. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu arrays. Oke. Fungsi array sendiri yaitu mengembalikan referensi sel Excel dengan mengembalikan jumlah aren yang membentuk referensi. Array tersebut adalah rentang sel yang berdekatan atau satu. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh. Tadi yang contoh pertama, contoh kedua, dan contoh ketiga. Kita mulai dari contoh pertama. Sama dengan arrays dalam kurung 1, 2,3. Kita tutup lagi. Oke, 3. Kenapa 3? Karena di sini kita mencari 1, 2, dan 3. Oke, contoh kedua sama dengan arrays. Oke, 1, 2, 3, 4. Kita enter 4. Kenapa 4? Karena kita mencari 1, 2, 3, 4 yang ada di sini. Selanjutnya, contoh ketiga, sama dengan arrays. Sorry, salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, salah. Oke. Oke, 6. Kenapa di sini 6? Karena kita mencari ke 6 yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh selanjutnya, ke bagian selanjutnya yaitu CHAS. Oke, fungsi CHAS sendiri yaitu untuk memiliki 1 dari hingga 254 nilai berdasarkan jumlah indeks. Oke, kita langsung masuk saja. Sama dengan CHAS. Oke, di sini kita tekan Ctrl, terus kita klik di sini. Oke, kita lepas, koma. Oke, di sini juga kita tekan Ctrl sampai ke bawah. 1. Oke, lepas. Oke.
Kenapa valid di sini? Karena kita belum mencari hewan apa yang akan saya cari di sini. Oke, sebanyak pun seperti itu. Enggak, kita langsung mencari aja ya di sini. Kita mencari hewan apa. Oke, di sini saya mengklik hewan nomor 5. Kita enter. Oke, hewan pilihan saya itu nomor 5, yaitu burung. Kenapa burung di sini? Karena kita tadi memblok hewan-hewan yang ada di sini, kita masukkan ke sini. Selanjutnya sama dengan Charles, kita kontrol lagi, terus kita tekan yang di atas, koma. Oke, kita kontrol lagi, kita tekan di sini. Kalau itu lagi, oke, saya di sini akan mencari hewan nomor 7. Oke, kita enter ikan. Hewan yang saya cari nomor 7 yaitu ikan. Oke, saya akan masuk ke bagian selanjutnya yaitu kolom. Fungsi kolom sendiri yaitu mengembalikan nomor kolom dari nilai yang referensi sel. Oke. Sini sama dengan kolom. A1. Maksudnya A1 di sini saya mencari kolom 1 baris A ini. Enter 1. Kenapa 1 ya? Karena di kolom pertama. Formulanya itu ini, rumus ini. Lagi. Kita ulang lagi yaitu kolom. Saya di sini mencari baris ke-5. Jadi saya tekan A5. Kita tutup. Oke, 1. Kenapa 1 di sini? Nah, saya mencari kolom ke-5 di baris pertama kolom ke-5. Formulanya itu ini yang di atas. Oke, selanjutnya kita masuk ke address. Fungsi address sendiri yaitu untuk memperoleh alamat sebuah sel dalam lembar kerja jika diberikan nomor baris dan kolom yang ditentukan. Oke. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Address 5. Sembarang kita memasukkan angka berapa saja di sini. Manual. Kita tutup. Terus kita enter. R3, C3. Maksudnya baris ke-5. Ini baris ke-5 ke bawah. Dan ini ke samping C sampai 5. Kolom ke-5. Kolom ke-3. Baris ke-5, kolom ke-3. Oke. Setnya. Sekarang rumus lagi. Address. Seperti tadi lagi. 5, 3, 1. Sini. Kenapa saya pilih di sini 5311? Karena saya mau mengunci kolom ke-5 baris ke-5 kolom ke-3. Oke. Selanjutnya saya masuk ke hyperlink. Fungsi hyperlink sendiri di sini yaitu akan membuat pintasan yang merujuk ke lokasi lain dalam buku kerja saat ini atau membuka dokumen yang disimpan di server jaringan intranet atau internet. Oke, langsung saja kita masuk ke rumus. Sama dengan hyperlink, nama link yang akan kita buat, terus ini linknya, koma, link ini, kita tutup. Oke, akan berbentuk link seperti ini, www.google.com. Sampai di bawah, sama dengan hyperlink, seperti yang tadi lagi, namanya, terus linknya. Oke.
terakhir sama dengan hyperlink. Nama linknya akan kita buat. Linknya. Oke. Selanjutnya saya akan masuk ke icon selanjutnya, yaitu Math and Trick. Di Math and Trick ini saya akan menjelaskan di Math and Trick ini terbagi beberapa bagian, dan di bagian-bagian ini hanya ada 10 yang akan saya jelaskan. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu ABS. Fungsi ABS sendiri yaitu mengembalikan nilai absolut dari suatu angka. Nilai mutlak suatu angka adalah angka tanpa tanda. Oke, langsung saja kita masuk ke rumusnya. Sama dengan ABS. Kita masukkan bilangannya. Kita masukkan bilangan, terus kita tutup, kita enter. Oke. Hasilnya itu 237.087 rupiah. Sama seperti bilangan yang di sini akan terulang kembali di sini. Soalnya di bawahnya sama dengan ABS. Bilangannya tutup. Karena di sini negatif, jadi hasilnya di sini positif. Kenapa? Di sini karena di sini negatif, di sini positif, kita pindah ruaskan jadi positif. Sama dengan ABS. Bilangannya enter. Selanjutnya ABS. Bilangannya kita enter. Oke. Sama seperti tadi yang di atas. Karena di sini negatif, jadi di sini positif. Karena di sini pindah ruas ke sini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu combine. Oke. Fungsi combine sendiri yaitu mengembalikan jumlah kombinasi untuk jumlah item tertentu. Oke. Langsung saja kita masuk ke rumus. Sama dengan combine jumlah elemen kombinasi. Enter. 1. Akan berbentuk seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu base. Oke. Fungsi base sendiri yaitu mengubah angka desimal menjadi referensi teks di baris lain. Misalnya baris 2 untuk biner. Oke, langsung saja kita masuk ke rumus. Sama dengan base 10 binari 2. Betul? 10. Selanjutnya di bawah sama dengan base 10 oktal 8. Enter. Base 10 heksa 16. Oke, di sini kita masukkan lagi. Base di sini lagi. Base 20 16. Kita tutup, terus kita enter ke 14. Selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu ATAN. ATAN. Oke. Fungsi dari ATAN sendiri yaitu digunakan untuk menentukan nilai arus tangen suatu bilangan, yaitu merupakan inverse dari fungsi tan pada dasarnya. Oke. Sama dengan
Oke, selanjutnya yaitu ACAN. Fungsinya sendiri yaitu digunakan untuk menentukan nilai arus tangen suatu bilangan, yaitu merupakan inverse dari fungsi tan pada dasarnya. Oke, langsung kita masuk ke rumus. Sama dengan ACAN 2. Oke. Selanjutnya kita masuk ke degress. Sama dengan ACAN 2 dikali 180 dibagi pi, enter. Oke, kita yes. Oke. Selanjutnya kita masuk ke ITAN2. Oke. Fungsi dari ITAN2 itu menampilkan sudut antara sumbu X dan segmen garis dari titik asal 0,0 ke pasangan koordinat yang ditentukan X, Y dalam radian. Oke, langsung saja kita masuk ke rumus. Sama dengan ITAN min 1,1. Sama dengan min 1,1 balas kurung dikali 180 dibagi pi. Kita enter. Kita yes. Selanjutnya kita masuk ke ITINH. Fungsinya sendiri yaitu menghasilkan tangen hiperbola negatif satu bilangan. Oke, langsung saja kita masuk ke rumus. Sama dengan ITINH titik 5. Kita enter. Oke. Selanjutnya kita masuk ke ASEAN. Oke. Di sini sama dengan ASEAN ASIN maksudnya ASIN 1. Kita enter. Oke. Degress. Di bawahnya itu sama seperti tadi. Sama dengan ASIN min 1 dikali 180 dibagi pi. Kita enter. Sorry, ada kesalahan. Enter min 90. Di sini jumlah. Oke. Selanjutnya kita masuk ke Arabik. Fungsi Arabik sendiri yaitu tersebut digunakan untuk mengubah angka Romawi menjadi angka Arab. Oke. Sama dengan Roman. Number 1. Oke. 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 Sini juga sama dengan Roman. Min 8. Oke. Sini kita masukkan 0 min klasik. Terus kita enter. Akan berubah seperti
ini. Bawa lagi Roman. More choice. 1. Enter. Sama dengan Roman. More concise. Enter. Misalnya sama dengan Roman. More concise. Dibawa lagi seperti itu, Roman. Simplify. Enter. Sini kita akan memasukkan angka Arab yang akan kita cari. Sama dengan Arabic. Kita enter 1. Akan mengulang kembali number yang ada di sini ke sini. Oke, selanjutnya di sini sama dengan Arabic. Enter 99. Oke. Arabic yang ada di sini Arabic yang di sini akan berubah seperti yang di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke Killing Math. Oke. Fungsi Killing Math sendiri yaitu membulatkan angka ke atas hingga bilangan bulat terdekat atau kelipatan terdekat dari signifikan yang ditentukan. Oke, langsung saja kita masuk ke rumus sama dengan Killing Math, angka, faktor kelipatan, kita enter 25. Dibawa lagi seperti itu. Sama dengan Killing Math, angka, faktor kelipatan, kita enter. Akan terulang terus sampai ke bawah. Kita enter sampai ke bawah. Enter. Sama dengan Killing Math lagi. Enter. Sama dengan Oke. Kenapa di sini negatif? Karena negatif dikali negatif tetap negatif. Oke, selanjutnya sama dengan Killing Math yang terakhir. Sama seperti yang di atas tadi, di sini negatif, hasilnya akan negatif. Oke. Selanjutnya saya masuk ke aggregate. Aggregate ini adalah materi terakhir dari Math and Trick. Oke, aggregate sendiri yaitu mengembalikan agregat dalam daftar atau database. Oke, di sini kita sama dengan aggregate. Saya menggunakan sum 9. Saya koma. Saya menggunakan
ignore hidden row and error false. Setuju? Saya tutup, terus saya. Oh sorry, masih ada yang saya lupa. Kita blok ini. Oke, akan menghasilkan 15.350.000.000 rupiah hasil dari penjumlahan ini. Oke, itulah tadi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami paparkan dan apa yang kami jelaskan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.